Ini semua kita harus berterima kasih kepada Abah Guru Sekumpul rahimahullah. Ya, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kebetulan semasa hidup beliau dahulu saya mendapat kesempatan bertemu dengan beliau. Ya karena saya khidmah sama guru. Ya orang itu kalau khidmah sama guru nanti akan dapat semuanya lewat gurunya. Kebetulan waktu itu almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah yang beliau merupakan guru utama saya diajak bersama rombongan dari Solo untuk melakukan kunjungan. Bukan kunjungan yang pertama, tapi kunjungan yang akhir ya. Kunjungan yang akhir sebelum Abah Guru meninggal, dan saya juga diajak kembali setelah Abah Guru meninggal, Habib Anis ziarah. Alhamdulillah hidung ini dapat barokah. Ketika beliau dalam keadaan yang sudah di rumah, saya cepat cium tangan gitu, yang masih saya ingat kalimatnya Al-Idrus. Ya, satu kata aja, Al-Idrus, tapi sampai sekarang ingat. Ya, tidak lu, nanti saya angkat jadi gubernur. Enggak ada. Enggak ada. Haji Fuad nih buat haul saya. Nanti kamu saya kasih hadiah ini, enggak ada. Tapi karena cinta. Beliau rahimahullah Abah Guru Sekumpul dicintai, mahbub. Nah, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah cinta pada seorang hamba, Allah itu enggak diem. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah enggak diem. Kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kalau kamu cinta pada seseorang, sampaikan. Bilang saya cinta kamu. Dan Rasul pun mengajarkan SAW, jawab. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Cinta harus diungkapkan. Rasul mengajarkan agar kita mengungkapkan cinta. Maka Rasul pun mengatakan cintanya kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu. Di hadapan para sahabat, di pemakaman, bukan di masjid, bukan di majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW lagi ziarah, ziarah. Dalam kondisi semacam itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu. Rindu itu buah daripada cinta. Rindu juga menjadi tanda-tanda orang lagi jatuh cinta. Kalau enggak punya cinta, enggak bisa rindu. Kalau rindu berarti cinta. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat pun bertanya, wahai Nabi Muhammad SAW, bukankah kami ini saudaramu? Kami ada di sini, kenapa dirindukan? Maka Rasul menyatakan SAW, kalian sahabatku. Pangkatnya tinggi, bahasa kita gitu ya. Udah, kalian nih hebat, sahabatku. Tapi ini beda, saya rindu pada saudara-saudara saya. Siapa mereka? Orang-orang yang belum pernah melihat saya. Kata Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka iman kepada saya, mereka rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajah saya. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi Rasul itu udah mengungkapkan cintanya kepada kita 1400 tahun yang lalu. Cinta diungkapkan. Allah Subhanahu wa taala kalau jatuh cinta, Allah juga ngomong. Sama dengan Nabi, kalau Allah cinta, Allah ngomong. Allah enggak diam. Allah umumkan. Maka Allah panggil pemimpin seluruh malaikat, Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, aku cinta fulan. Kamu wajib mencintainya. Jadi kalau Allah udah cinta pada seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil khusus. Love him, love her. Cintai dia. Ahibbuh, ahibbaha. Cintai dia. Kalau Allah udah bilang aku cinta dia, cintai dia. Malaikat Jibril kemudian diperintahkan untuk mengumumkan cintanya Allah kepada seluruh malaikat.
Maka seluruh malaikat dikumpulkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memanggil semua malaikat dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku pun mencintai fulan. Kalian semua cintai fulan. Malaikat sami'na wa ata'na. Senang malaikat, bukan cinta terpaksa. Karena malaikat cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat yang udah jatuh cinta tadi, mereka semua ditugaskan untuk menyeru kepada seluruh yang ada di jagat raya ini, termasuk kepada penghuni bumi. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, malaikat-malaikat yang di langit mencintai fulan, kalian semua cintai fulan. Maka semua yang di bumi ini, tetumbuhan, angin, air, api, apapun makhluknya, cinta kepada yang dicintai Allah tersebut. Kecuali manusia dan jin. Hanya manusia yang beruntung dan jin yang beruntung yang bisa mendengar suara cinta Allah itu. Nah, antum sekarang banyak di sini yang belum pernah bertemu Abah Guru Sekumpul, saya yakin. Banyak yang belum pernah duduk satu majelis dengan beliau, saya yakin. Tapi kenapa ini orang sekian banyak, bahkan di haul beliau kemarin, sekitar 4 juta orang menurut data kumpul dari berbagai wilayah. Gak kenal, gak pernah dengar langsung suara. Kenapa? Karena telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk yasma' nida Allah. Telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mendengar panggilan Allah, cintai fulan. Maka kita pun jatuh cinta. Kalau kita cinta sama orang yang sa'id, orang yang min ahlil jannah, orang yang soleh, orang yang dicintai Allah, min alamatis sa'adah, itu tanda kita ini orang yang sa'id pula. Tidaklah bisa mencintai wali kecuali wali. Tidaklah bisa mencintai orang soleh kecuali orang soleh. Tidaklah bisa mencintai orang baik kecuali orang baik. Meskipun kita saat ini masih punya banyak kekurangan, meskipun kita punya dosa, al-mahabbah yang namanya cinta, dosa itu nggak bisa ngerusak cinta. Walaupun ya kita terus berbuat kebaikan, menghapuskan dosa. Tapi orang punya dosa cintanya nggak ditolak. Orang punya salah cintanya nggak ditolak. Contoh, ini 5 jam boleh ceramahnya. Karena saya kalau udah pegang mic nggak tahu waktu saya. Karena saya diamanati guru saya kalau ngomong pakai hati, yang ada disampaikan, yang nggak ada jangan diucapkan. Jadi kalau hati saya belum pengen berhenti, saya nggak akan berhenti. Tapi kalau udah hati saya berhenti, dipaksa sekalipun saya nggak akan ngomong. Ya, saya nggak akan ngomong. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala. Ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat mulia, sahabat yang besar. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW mau Fathul Mekah, mau merebut kembali kota Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatur strategi. Jangan sampai pergerakannya itu diketahui oleh orang-orang Mekah. Nah, saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam. Kita akan dapat banyak pelajaran dari peristiwa ini. Datang malaikat Jibril alaihi salam, kemudian mengatakan, sesungguhnya rencana perjalananmu telah dibocorkan oleh salah seorang sahabatmu. Yang luar biasa, malaikat Jibril tidak mau nyebutkan namanya. Malaikat Jibril tahu siapa orangnya. Tapi malaikat Jibril tidak mau membongkar aib sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengajarkan jangan asal tuduh kepada seseorang sebelum ada bukti. Tutup. Tapi dikasih tahu, ada yang bocorin. Pembocorannya itu dititipkan kepada seseorang. Suruh sahabatmu mengejar. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan seorang sahabat mengejar. Ketemu ada perempuan. Singkat cerita,
Perempuan itu ngaku, ya ini suratnya dan ini dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Sudah ada barang bukti dan sudah ada saksi, ya, alias tertangkap basah dengan bukti. Baru Sayyidina Ali kembali radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah ini suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung menghuluskan pedang. Izinkan aku memenggal lehernya wahai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini rahasia Nabi dibocorin. Kan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita kepada orang-orang yang mulia. Rasul pun mengatakan, da'hu ya Umar. Kama qala sallallahu wahai Umar, jangan sentuh dia. Wahai Umar, da'hu, jangan sentuh dia. Sesungguhnya dia adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada semua yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apapun, aku sudah mengampuni kalian semua. Ini orang kalau udah dicintai Allah, punya salah dimaafkan sama Allah. Punya salah dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahbub. Yang namanya orang baik bukan berarti nggak bisa berbuat salah. Tetapi kalau dia berbuat salah, stok pahalanya cukup untuk menghapus. Nah, sementara kita stok pahala tipis, suka berbuat salah. Iya, tapi jangan khawatir. La takhaf minad dzunub. Jangan takut sama dosa, tapi takut sama Allah. Ya, takut sama Allah. Jangan sama dosanya, sama Allahnya. Maka kalau kita punya dosa, datengin Allah. Ya Allah, ampuni saya. Allah senang kalau ada orang yang datang. Setan ngajarin, kamu banyak dosa nggak akan diterima tuh, minta ampun sama Allah. Tuh setan itu. Kalau kita punya dosa, langsung kita, ya Allah ampuni saya. Langsung kita amal soleh. Fa'atbi isayatul hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan akan menghapuskan. Saya akan kembali dari masalah cinta. Insya Allah sekitar 10 menit selesai. Menurut teori. Tapi faktanya wallahu a'lam. Ini kan saya belum cerita tentang Abah Gurus Kumpul. Belum ya? Saya cuma mengungkap beliau ini adalah manusia yang dicintai Allah. Dalilnya adalah karena kita semua yang gak kenal sekalipun dibuat jatuh cinta. Bukan karena kita pernah dikasih harta, bukan karena kita punya hubungan keluarga, bukan karena kita pernah belajar langsung dari beliau, bukan karena beliau adalah orang yang punya jabatan dan kita harus hormat kepadanya. Bukan. Gak kenal, gak ngerti, gak tahu, gak dapat manfaat finansial, langsung gak ada. Kok cinta ya? Jawabannya adalah bukan karena kamu, karena beliaunya dicintai Allah, maka kamu terpilih untuk mencintainya. Sampai di sini paham? Jadi kita beruntung atau nggak beruntung? Beruntung. Beruntung karena punya hati bisa cinta. Loh ada loh orang yang nggak bisa cinta, kasihan. Lihat sekelompok orang seperti ini mungkin nanya, ngapain sih? Buat apa itu? Orangnya udah meninggal masih dielu-elukan. Buat apa? Ya maklum, belum tahu. Belum jatuh cinta. Nah orang kalau udah jatuh cinta tuh asyik. Karena kita mencintai seorang ulama, mencintai seorang yang soleh, perhatikan. Hati kita begitu mudah nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin. Suara saya jelek gak seperti beliau. Kalau dilanjutkan bubar nih majelis ini. Ini suara beliau Masya Allah. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam.
Cinta pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah itulah bagian terbesar dalam caraku beragama. Bagian terbesar dalam caraku beragama. Wa umdati, peganganku, cinta pada Nabi dan keluarganya. Narju bihim, dan berkat mereka semua aku berharap husnul khatimah. Ya, tapi enggak semua orang bisa jatuh cinta. Jangan suka mengoreksi orang yang enggak jatuh cinta. Yang enggak jatuh cinta biarin. Mari kita sibuk dengan diri kita yang jatuh cinta. Nikmatin ini, alhamdulillah. Saya bisa cinta dengan seorang guru. Satu cukup. Gak usah banyak-banyak. Satu cukup. Ashabikan nujum, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau dulu belum ada GPS, belum ada Google, belum ada alat-alat untuk cari arah itu ya, belum ada. Orang itu kalau pergi lihatnya bintang. Kalau nggak tahu ilmu perbintangan, tumpul menuju arah, tersesat di jalan. Makanya kalau pergi tahu ahlinya, yang tahu baca bintang, apalagi di tengah laut. Kalau nggak tahu ilmu bintang, bisa nggak sampai itu. Karena GPS-nya adalah bintang. Maka Nabi SAW mengasih contoh dengan bintang. Ashabikan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Satu saja kamu ambil, selamat kamu, dapat petunjuk. Al ulama warathatul anbiya, para ulama ini pewaris Nabi. Pegang satu, selamat. Cukup satu, tapi satu ini di dadanya ada banyak itu. Di hatinya ada banyak. Makanya begitu kita duduk di sini tadi baca qasidah dengan orang-orang yang hatinya ingat pada Aba Guru Sekumpul, Guru Muhammad Zain bin Abdul Ghani, subhanallah, hati kita langsung diingatkan sama aulia yang banyak. Ingat fulan, ingat fulan. Saya tadi bisa menitikkan air mata, ingat guru saya. Kangen betul gitu. Syauq, rasa rindu bisa datang gitu. Enggak dipaksa, datang rasa rindu tadi. Masya Allah. Nikmat. Kenapa? Karena hati ini saling mempengaruhi. Kalau kita udah punya cinta yang semacam ini, ajarkan pada anak. Makanya Nabi mengatakan SAW, Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Yang pertama cinta Nabi, 2 cinta keluarga Nabi, 3 baca Al-Quran. Qiraatul Quran itu dikasih urutan ketiga. Bukan Al-Quran gak penting. Al-Quran itu paling penting. Imam kita Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam kita Al-Quran. Tapi berapa banyak orang sekarang ini yang imamnya bukan Al-Quran. Pakai ayat Al-Quran, imamnya nafsunya. Pakai ayat Al-Quran, imamnya egonya. Pakai ayat Al-Quran, imamnya setan di kepalanya. Tapi kalau kita udah punya cinta pada Nabi, keluarga Nabi dan pengikutnya keluarga Nabi Muhammad SAW, para awliya wa sholihin, maka nanti kalau kita baca ayat Al-Quran, guru-guru kita akan nuntun maknanya begini. Gak salah tafsir. Penerapannya seperti ini. Gak salah tafsir. Malam hari ini saya akan bawakan satu hal tentang Guru Muhammad Zain, Aba Guru Sekumpul. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Yang saya tahu, ya. Yang saya tahu. Beliau itu adalah seorang yang gigih mencari ilmu. Tadi disebutkan al-ilm bita'allum. Ilmu itu ya dengan belajar. Meskipun orang cerdas punya bakat, tetap harus belajar. Meskipun anaknya wali punya bakat, tetap harus belajar. Nabi kita Muhammad SAW ketika membanggakan khalifah yang keempat, menantu beliau dan sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasul bukan membanggakan ini sepupu saya, enggak. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Dibanggakannya kaitannya dengan ilmu. Sayyidina Ali ketika terkait ilmu tidak pernah ngomong cari ilmu dari orang yang nasabnya tinggi, enggak. Meskipun kita diajarkan semua orang yang punya hubungan nasab dengan aulia wa sholihin, seperti dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khidir alaihi salam ketika bangun rumahnya anak yatim, dikatakan kana abuhuma sholihah. Rumah ini diperintahkan dibangun oleh 2 nabi yang meroboh tadi. Kenapa? Kakeknya yang ke-7 adalah orang yang soleh. Ini cucunya masih kecil, yatim.
belum punya amal, belum punya ilmu, belum. Tapi kakeknya yang ketujuh adalah seorang soleh. Allah kirim 2 nabi, bangun tuh rumahnya. Rumahnya mau roboh, suruh bangun. Jadi kita diperintahkan oleh Sayyidina Ali, undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Yang ngucapin ustadz kampung. Bukan ustadz yang terkenal, bukan guru yang terkenal. Di kampung dia cuman ngajar juz amma, bukan Al-Quran 30 juz. Mungkin ngajar TPA, alif ba ta. Kalau beliau ceramah mungkin sebagian besar tidur, ngantuk. Kenapa? Kurang berkelas. Sayyidina Ali mengajarkan undur maqal, lihat yang diucapkan. Jangan lihat yang ngomong. Suruh fokus sama ilm, fokus sama ilmu. Makanya thariqah alawiyah atau thariqahnya para aulia wassalihin, apapun itu thariqahnya, pegangan utamanya adalah al-ilm. Pegangannya adalah ilmu. Nah ini Abah Gurus Kumpul, mungkin antum kalau datang ke Martapura di Kampung Melayu, beberapa bulan yang lalu ada haulnya Guru Anang Sya'roni bin Muhammad Arif, salah satu gurunya Abah Gurus Kumpul, salah satu karena guru beliau banyak. Itu diceritakan, saya riset nanya sama keluarganya bagaimana nih, akhirnya saya temukan Abah Gurus Kumpul menceritakan sendiri. Ya menceritakan sendiri. Bagaimana dahulu ketika beliau belajar kepada Guru Anang Sya'roni atau Guru Muhammad Sya'roni bin Muhammad Arif. Terkenalnya Guru Anang Sya'roni. Itu kalau belajar Abah Gurus Kumpul itu cari gurunya. Orang sekarang datang ke majelis, ustadznya nggak ada, pulang dia. Majelis libur. Ustadznya keluar agak terlambat, udah setengah jam gak keluar-keluar, ditinggal pulang ustadznya. Kelamaan nunggu. Abah Gurus Kumpul ke rumah Guru Anang Sya'roni, sampai di sana nanya, guru di mana? Guru lagi keluar. Ambil kitab di situ, karena dulu nggak semua orang punya kitab. Ambil kitab di rumah gurunya, dicari gurunya. Itu nyarinya dari mulai zuhur sampai maghrib itu. Dan ketemunya di mana? Lagi di makam gurunya, Syekh Kashful Anwar. Ternyata Guru Anang Sya'roni lagi baca kitab di makam gurunya. Lihat nih hubungan guru sama murid. Si guru lagi baca kitab di makam gurunya, si murid lagi cari gurunya mau baca kitab. Nyarinya itu bukan 1 jam, 2 jam, berjam-jam. Maka layak kalau sekarang dicintai. Man khadam khadim. Siapa melayani ilmu akan dilayani sama ilmu. Siapa melayani aulia akan dilayani sama aulia. Siapa melayani guru akan dilayani sama guru. Nah kita mau niru yang mana ini? Terlampau banyak yang tadi disebutkan adalah masalah duit, sugih, tapi tarkul milik. Kaya tapi hatinya nggak pernah merasa punya. Uang itu hanya angka dihapus nggak jadi masalah. Ada yang sanggup gitu? Saldonya kalau tiba-tiba dihapus sama Allah, hatinya tenang atau kacau? Tanya sama beliau nih. Wakil gubernur kita, nanti suruh ngecek di rumah, merenung malam hari ini. Kalau saldo beliau dihapus sama Allah Ta'ala, tetap santai atau goncang hatinya? Loh, kalau goncang wajar. Kalau enggak, wali besar nih. Iya, itu kelasnya Guru Zaini. Kita ini kan baru kelasnya kelas playgroup. Ya goncang, Beb, tapi alhamdulillah, cuman sebentar, alhamdulillah. Kalau kita bilang enggak goncang, semua ucapan harus ada buktinya, jangan sombong kita. Oh saya enggak apa-apa, bukti sandalnya hilang ceramah 1 kampung. Kemarin saya hadir hal Abah Guru, sandal saya hilang. 1 kampung diceritain sandalnya hilang. Dia bilang, oh hati saya enggak apa-apa, enggak ada dunia.
Jadi wajar kalau ada orang masih merasa khawatir nanti hartanya hilang, wajar. Khawatir hartanya kurang, wajar. Tapi kalau khawatirnya 5 tahun, sakit itu namanya. Kalau sesaat khawatir, terus jadi kuat lagi. Nah, itu namanya orang punya ilmu. Tapi Abah Guru ini lain. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sampai meninggal dunia, di hatinya hilang menjadi masalah. Kalau antum kira-kira masalah nggak? Ayo jujur, jangan sok. Kalau dicopot dari kerjaannya sekarang kira-kira curhat atau diem aja kemudian senyum. Terima kasih ya Allah gitu. Atau ya Allah kok gini ya. Padahal saya baru pulang dari haul, kok hasilnya seperti ini. Saya habis majelis dzikir, kok hasilnya seperti ini. Nah, yang membuat Abah Guru sekumpul itu punya hati yang lapang, dada yang luas. La khaufun alaihim walahum yahzanun, gak khawatir apa yang akan terjadi, gak sedih apa yang udah lewat. Dunianya hilang, gak sedih. Dunianya dikhawatirkan akan hilang, gak takut. Kenapa punya jiwa seperti ini? Belajar. Gak ada yang instan, belajar. Oh, Nabi Musa aja disuruh belajar pada Nabi Khidir alaihissalam, ikut ngenger khidmah, nemenin terus pengen belajar. Lah kita ini kadang-kadang mohon maaf, haul-haulnya para wali kita datang, jarang diceritakan amalannya begini, diceritakan cuman karomah-karomahnya, bisa begini, kemudian kita pengen enak ya, cuman duduk terus jadi wali ya. Pegang tasbih, puterkan tasbihnya, banyak kalimat subhanallah, banyak sholawat, jadi wali. Tapi utang nggak pernah bayar. Ya, utang nggak pernah bayar. Saya dapat cerita dari akhirnya Ridho ini. Ini Habib Ridho Al-Khirid ini, beliau yang dulu nemenin Habib Ja'far Al-Kaf Al-Majdzub Kudus dia, yang meninggal di Samarinda ya. Yang meninggal di Samarinda. Orang cuma tahu Habib Ja'far Al-Kaf wali Majdzub besar. Tapi nggak ngerti amalnya. Salah satu amalnya adalah saya. Saya dikasih pulpen sama parfum, suruh nulis. Akhirnya tulis banyak tulisan-tulisan saya, ya. Kemudian di Semarang kata beliau selama berapa tahun di Semarang tiap malam itu Habib Ja'far ke tempatnya PSK itu. Satu demi satu dikasih uang tiap hari. Kasihan tuh kalau punya duit nggak akan jadi seperti ini. Nggak ada orang tahu. Taunya cuma wali keramat, bisa begini. Amalnya tuh loh ditiru. Guru saya ini wali keramat, luar biasa. Hatinya begitu. Cari ilmunya itu bukan ke satu guru. Beliau datang ke Solo menemui Habib Anis bersama Guru Saman dan yang lain, diceritakan dalam videonya. Kalau antum nggak punya, saya punya. Diceritakan karena hatinya gundah. Waktu di keraton ngajar, antara seruan tetap mengajar atau berhenti mengajar karena merasa saya ini kok belum bisa mengamalkan yang saya ajarkan. Itu loh orang alim. Dia cek, saya ini kok belum bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan dia. Takut saya ini bagusnya tetap ngajar atau berhenti. Berangkat ke Solo, guru saya ini sendiri yang cerita, bukan saya. Beliau ketemu Habib Anis, panjang tuh ceritanya, sampai akhirnya lupa niatannya mau nanya itu. Lupa. Nah waktu mau pulang dipanggil sama Habib Anis. Udah turun, udah keluar dari Masjid Riyad, di lorong itu dipanggil. Balighu anni walau ayah. Kata Habib Anis, balighu anni walau ayah. Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dariku, kata Nabi SAW, walaupun satu ayat. Senang guru saya ini. Alhamdulillah terjawab. Berarti saya diperintahkan tetap mengajar. Ini perjuangannya. Nyari jawaban bukan naik pesawat seperti sekarang. Tuh naik pesawat TNI dulu tuh katanya. Pesawatnya Hercules ya. Pesawat Hercules. Di sampingnya ada yang muntah-muntah. Pakai topi apa itu? Kopiah apa?
yang bolong-bolong itu ya. Nah, mau dibuat nutupin muntahnya, ternyata keluar semua kata Gus Zaini. Beliau cerita lucu tuh, nanti kalau dilihat videonya tuh ya. Nah, perjuangannya cari ilmu ini loh. Hormatnya sama orang alim. Rasa hausnya dengan ilmu. Gak mengatakan, oh saya ini udah punya ilmu, ngapain harus datengin orang alim. Beliau datengin orang alim. Orang yang dikenal punya ilmu datengin. Nah sekarang ini kadang kita, ya Allah, suruh hadir majelis aja kita merasa, saya udah punya ilmu, ngapain hadir majelis. Suruh ziarah makamnya orang soleh. Guru Kasful Anwar kita lihat tuh dalam manakib yang diceritakan langsung oleh Guru Zaini ketika beliau belajar pada Guru Anang Sya'rani. Itu Guru Anang Sya'rani lagi baca kitab di makam gurunya. Orang-orang dulu itu baca kitab, guru gak pernah dilupakan, meninggal didatengin, hidup didatengin. Orang sekarang hidup jarang didatengin, meninggal dilupakan. Kalau lagi gak punya uang baru datang. Pusing baru datang. Ikhwani rahimakumullah. Jadi panjang nih ya. Curhat. Ya, curhat kondisi hati kita nih loh. Kok jauh betul dari orang-orang soleh amalannya ya. Amalannya orang-orang soleh itu luar biasa. Cari